Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur yang benar-benar cantik dengan korban menteri yang sangat indah oleh legenda catur masa lalu, Karel Trakler. Partai ini dimainkan tahun 1890, putih dipegang oleh Joer Reinis dan hitam dipegang oleh Karel Trakler. Di sini Reinis memulai bidak maju E4, hitam E5, putih kuda F3, dan hitam kuda C6. Putih melanjutkan gajah C4. Ini adalah pertahanan atau pembukaan Italia yang sangat terkenal. Di sini Trakler kuda F6, putih kuda G5. Ya sahabat catur, seperti biasa, sebelum kita lanjutkan langkah-langkah partai, maka di sini saya akan bagikan dulu langkah textbooknya atau langkah terbaiknya dalam pembukaan Italia ini. Di sini langkah yang paling populer untuk putih dan hitam. Putih bidak D3, hitam gajah C5, putih bidak C3, hitam bidak D6, putih rokade, hitam rokade, putih gajah B3, hitam bidak A6, putih kuda B D2, hitam gajah A7, putih bidak H3, hitam bidak H6, putih benteng E1, hitam kuda H5. Nah sahabat catur, inilah langkah textbooknya sebanyak 10 langkah pada pembukaan ini. Artinya Anda sebagai pemain putih atau hitam boleh mempergunakan langkah-langkah ini dalam permainan catur Anda. Sekarang kita lanjutkan langkah partai. Di sini Reinis lebih memilih kuda G5 mengancam bidak di F7. Di sini hitam gajah C5 dan putih lebih memilih kuda pukul bidak F7 karena langsung mengancam benteng dan menteri sekaligus. Ya, kita mundur dulu. Bagaimana seandainya putih gajah yang pukul bidak F7 skak? Raja tentu akan ke E7. Gajah mundur ke B3 dengan ancaman kuda ke F7 mengancam benteng dan menteri. Dan di sini hitam tentu benteng ke F8 dan putih rokade. Dan posisi lumayan untuk putih. Tapi di sini putih lebih memilih kuda pukul bidak F7 karena ada ancaman langsung terhadap benteng dan menteri. Di sini hitam tidak mempedulikan menteri, dia lebih memilih gajah pukul bidak F2 skak. Dan putih lebih memilih raja E2. Oh ya sahabat catur, bagaimana seandainya di sini
Raja F1, tentu di sini menteri E7. Dan bila kuda pukul benteng, hitam bidak D5 mengancam gajah. Dan bila bidak pukul bidak, maka kuda D4, putih bidak maju T6 mengancam menteri. Menteri terpaksa pukul bidak, bidak C3, dan posisi putih sedikit lebih unggul. Kita kembali ke langkah partai. Tapi pada posisi ini, Reinis lebih memilih Raja E2. Hitam kak ke D4. Dan putih Raja D3. Sebenarnya pilihan lain seandainya putih pukul gajah, tentu kuda pukul bidak skat, raja terpaksa ke G1, menteri A4 mengancam mat di F2, putih menteri F1 melindungi mat, hitam benteng F8, dan posisi hitam sedikit lebih unggul. Kita kembali ke langkah partai. Di sini putih Raja D3, hitam bidak maju B5. Hitam masih membiarkan menteri di D8. Dan di sini putih tidak mengambil menteri, dia lebih memilih gajah B3. Hitam pukul bidak E4. Dia kembali tidak mempedulikan menteri dan sengaja memberi menteri. Dan pada posisi ini baru putih kuda pukul menteri. Kita undur sejenak. Bagaimana seandainya raja pukul kuda E4? Tentu hitam bidak D5 mengancam skak. Dan bila raja D3, tentu gajah F5 skak. Bila raja terpaksa ke C3, kuda E2 skak, raja ke B4, bidak A5, raja pukul bidak, maka gajah D7 skak mat. Kita kembali ke langkah partai. Di sini Reinis lebih memilih kuda pukul menteri. Dan hitam kuda C5 skak, raja terpaksa ke C3, kuda E2 skak. Di sini hitam kembali mengorbankan kuda. Di sini tentu putih menteri pukul kuda karena ancam mat dari hitam tidak kelihatan. Hitam gajah D4 mengancam raja skak. Raja terpaksa ke B4. Di sini hitam bidak maju A5 mengancam raja skak. Bila raja mundur ke A3, tentu bidak maju B4 skak mat. Maka di sini putih terpaksa pukul bidak B5
Dan di sini hitam atau trakler gajah skak ke-6. Dan di sini kembali Renis terpaksa raja pukul bidak. Dan pada posisi ini Trakler lebih memilih gajah D3 open skak. Dia tidak memukul menteri D2. Dia ingin membuat kombi mat yang sangat indah. Di sini tentu satu-satunya jalan raja B4. Dan hitam kuda A6 skak. Raja terpaksa ke jalur A4. Dan di sini hitam kembali mengorbankan kuda B4 skak. Putih terpaksa pukul kuda. Trakler mengakhiri permainan dengan skak mat dengan bidak ke C5. Nah sahabat catur, itu tadi sebuah partai catur yang sangat indah dari seorang legenda catur masa lalu. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pursuit atau langkah berulang. Silakan dasari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepirnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.